Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Menjadi lebih baik dalam mendaki dapat menjadi salah satu bagian bersepeda yang paling menarik dan bermanfaat. Peluang menikmati alam akan menjadi lebih besar. Dan yang pasti, untuk mendapatkan kebugaran tubuh, bersepeda di tanjakan hanya membutuhkan waktu yang lebih sedikit, setengah dari durasi yang kita butuhkan bila kita bersepeda di jalan datar. Tapi mendaki juga bisa menjadi salah satu elemen bersepeda yang paling melemahkan semangat. Terhenti di tanjakan, kemudian menuntun sepeda ke puncak, atau melihat pesepeda lain melesat melewati kita, bukanlah kondisi yang menyenangkan hati kita. Namun, kita tidak perlu melakukan sesi latihan 7 jam yang brutal untuk mendaki dengan lebih baik. Sempurnakan rangkaian keahlian kita, mulai dari teknik memanjat hingga pilihan perlengkapan, dan kita akan melihat hasil yang mengesankan. Langkah tersebut akan membantu kita meningkatkan kemampuan pendakian pada medan yang berbeda. Tetapi mengetahui jenis pendakian apa yang ingin kita lakukan akan membantu kita menyesuaikan pelatihan kita dan menentukan tips mana yang harus kita ingat. Tanjakan yang lebih pendek. Jika kita berlatih untuk tanjakan pendek, baik di perkotaan seperti melintasi flyover maupun di alam seperti melintasi bukit yang terjal tetapi pendek, maka yang perlu kita tekankan adalah meningkatkan volume oksigen maksimum dan sprinting kita. Ini akan memberi kita manfaat yang baik untuk melakukan upaya 2 hingga 3 menit dengan kemiringan di atas 8%. Dan beberapa tanjakan paling curam seperti di perbukitan Bandung Timur. Berlatih dengan melakukan pengulangan pendakian di tanjakan pendek adalah cara yang baik untuk meningkatkan kemampuan mendaki kita di tanjakan pendek. Dan demikian juga melatih melakukan sprint ketika berada di bagian yang relatif datar menjelang turunan. Memaju sepeda dalam kecepatan tinggi ketika di bagian akhir tanjakan biasa kita kenal dengan istilah brow sprint. Brow sprint adalah di mana saat mencapai puncak bukit kita segera masuk ke gear rasio besar dan melaju dengan cepat melewati alis jalur mendekati puncak agar kita bisa mengayuh sepeda dengan kecepatan penuh saat kita turun. Banyak pesepeda melakukan freewheeling, tidak mengayuh pedal ketika berada di atas tanjakan. Tetapi sebaiknya kita melakukan brow sprint agar kita dapat dengan cepat menjauh dari pesaing atau teman kita. Tanjakan yang lebih panjang. Melibas tanjakan panjang seperti tanjakan panjang di rute Palintang Bandung Timur membutuhkan keahlian dan taktik yang berbeda dari tanjakan pendek. Jika kita bersepeda di rute Palintang atau rute Caringin Tilu pada Suka Bandung, kita akan dihadapkan dengan pendakian yang panjang dengan gradien rata-rata di atas 8%. Maka agar kita bisa menaklukkan tanjakan panjang tersebut, sebaiknya kita lebih fokus untuk meningkatkan FTP dan daya tahan kita. Saat melakukan pendakian di tanjakan yang panjang ini, ada sejumlah taktik yang bisa kita gunakan. Duduk di sadel selama pendakian yang panjang adalah cara yang paling efisien secara aerobik untuk mencapai puncak. Berdiri di atas sadel akan membakar simpanan glikogen vital lebih cepat, sehingga membuat kita mengalami kelelahan yang lebih cepat pula. Jika kita harus keluar dari sadel untuk mengistirahatkan pantat kita, cobalah untuk tidak terlalu menggoyang sepeda kita ke kiri atau ke kanan, karena goyangan ini dapat membuang energi yang berharga.
Cadence stabil sekitar 90 rpm sangat ideal. Setidaknya 80 rpm akan banyak membantu kita menaklukkan tanjakan panjang. Agar kita bisa mengayuh sepeda dengan cadence yang ideal tersebut, tentunya kita harus mengatur giring pada level yang rendah, kayuhan yang tidak terlalu berat. Bersepeda dengan mengandalkan kekuatan torsi kaki kita di tanjakan yang panjang akan menyedot cadangan glikogen kita yang berharga. Dan bersepeda dengan cadence yang terlalu lambat akan memberi banyak tekanan pada bagian mekanik sepeda kita. Sangat penting untuk bersantai saat melakukan pendakian panjang. Berusahalah memanjat dengan punggung lurus dan bahu ke belakang dengan tangan bertumpu pada ujung stang. Tangan terentang keluar. Ini akan membuat diafragma kita membuat lebih banyak ruang bagi paru-paru kita untuk berkembang dan meningkatkan efisiensi aerobik kita. Adalah bijaksana untuk mengayuh sepeda dengan kecepatan konstan dan tidak melakukan balapan atau mengayuh sepeda dengan kecepatan tinggi. Bersepeda di tanjakan panjang bukan upaya yang bisa kita selesaikan dalam 2 hingga 3 menit. Tetapi kadang-kadang kita harus terus mengayuh sepeda 30 hingga 60 menit lebih untuk mencapai puncak. Maka bila kita melakukannya terlalu keras, terlalu dini, ada kemungkinan besar kita menyerah sebelum mencapai puncak. Bersepeda di tanjakan panjang, kuncinya adalah untuk tetap aerobik sebanyak mungkin sampai kita siap memberikan segalanya menjelang finish. Jika kita menggunakan monitor detak jantung, angka ambang ini biasanya sekitar 65% dari detak jantung maksimum kita. Jika kita mengandalkan tenaga yang dirasakan sendiri, kita harus mundur atau mengurangi intensitas bersepeda kita ketika kita sudah tidak bisa lagi melakukan percakapan normal. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.